Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aura Cahya Cecilia, Cesia Saranata Simanulang, Mixel Febrana Sianturi, dan Syifa Mutiara Sabrina dari kelas Pendidikan Biologi B 2020. Di sini kami akan membawakan materi tentang sistem indera dalam memenuhi mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Kita mulai saja. Yang pertama ada pengertian. Jadi perlu diketahui bahwa alat indera itu merupakan alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera manusia disebut sebagai panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu ada indera penglihat atau mata, ada indera pendengar atau telinga, ada indera pembau atau pencium yang dilakukan oleh hidung, kemudian ada indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Nah, sekarang kita masuk ke indera penglihat, yaitu perkembangan mata. Jadi secara khusus mata ini berasal dari neuroepitelium, ektodon permukaan, dan mesenkim ekstraseluler yang terdiri dari krista neural dan kristodon. Nantinya, neuroepitelium ini akan membentuk retina, badan siliari, iris, dan saraf optik. Sedangkan ektodon permukaan nantinya akan membentuk lensa, epitel kornea, dan kelopak mata. Sedangkan untuk mesenkim ekstraseluler akan membentuk sklera, endotel kornea, dan stroma, pembuluh darah, otot, dan cairan vitreus. Nah, pada gambar ini adalah gambar organogenesis mata atau perkembangan mata. Jadi, perkembangan mata pada manusia ini dimulai pada minggu keempat kehamilan. Mata terbentuk pada awal perkembangan saat vesikel optik menonjol di kedua sisi dari regio diencephalon otak depan atau prosencephalon. Nah, nantinya vesikel optik atau mata yang sedang berkembang ini akan membentuk mangkuk optik berlapis 2. Kemudian permukaan ektodom juga membentuk celah lensa. Nah, selanjutnya pada minggu keempat juga mangkuk optik ini akan menekuk ke dalam atau melakukan invaginasi dan akhirnya membentuk lapisan luar dan lapisan dalam. Kemudian juga ada celah lensa yang dibentuk ektodem. Ini nantinya akan membentuk vesikel lensa. Nah, pembuluh darah yang bernama haploid yang merupakan yang tumbuh di sepanjang tangkai optik nantinya akan memasuki mangkuk optik dan tumbuh ke arah lensa yang berkembang. Kemudian ada mesenkim, kepala yang berhubungan dengan mangkuk optik. Ini nanti akan membentuk dua lapisan utama retina, yaitu lapisan neural dan lapisan pigmen. Sel mesenkim akan berdiferensiasi di sekitar lapisan pigmen retina yang berkembang sebagai iris, badan siliar, koroid, dan lapisan berserat yang lebih eksternal seperti itu. Kemudian nantinya juga pembuluh hialoid akan beregresi dan menyisakan ruang yang disebut sebagai kanal hialoid. Nantinya epidermis yang melapisi konjungtiva ini akan berkembang secara bersambungan dengan epitel kornea dan sklera. Nah, akhirnya pada minggu ke-20, ketiga lapisan mata telah terbuka. Nah, ketiga lapisan mata itu atau yang disebut tunika konsentris, itu ada terdiri dari tunika fibrosa atau lapisan eksternal, ada tunika vaskular atau lapisan tengah, dan retina sebagai lapisan internalnya. Di sini ada tunika fibrosa atau lapisan eksternal. Yang pertama ada sklera. Sklera ini adalah bagian dinding putih mata, makanya sklera juga disebut sebagai selaput putih. Sklera ini memiliki ketebalan rata 0,5 mm, kemudian relatif avaskular dan terdiri atas jaringan ikat padat kuat yang terdiri atas berkas kolagen. Fungsi dari sklera ini sendiri adalah untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang kedua ada kornea. Kornea ini merupakan bagian bening pada mata yang bersifat tembus pandang dan sepenuhnya avaskular. Nah, fungsi kornea sendiri ini sebagai tempat masuknya cahaya yang pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Nah, potongan melintang kornea pada gambar di samping memperlihatkan bahwa kornea terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama ini ada epitel squamosa eksternal berlapis di epitel ini, jadi banyak dipersyarafi dengan ujung syaraf sensorik sehingga memicu refleks berkedip. Kemudian ada membran limitans anterior atau membran Bowman yang merupakan membran basal epitel berlapis. Kemudian lapisan ketiga adalah stroma. Stroma ini adalah yang membuat 90% dari ketebalan kornea dan dibentuk oleh sekitar 60 lapisan berkas kolagen paralel yang saling menyilang tegak lurus dan membentangi keseluruhan diameter kornea. Kemudian ada membran limitans posterior atau membran Descemet yang merupakan membran basal endotel, dan lapisan terakhir adalah endotelium squamosa internal berlapis. Selanjutnya itu ada tunika vaskular atau lapisan tengah, di mana tunika vaskular ini adalah lapisan yang dikenal sebagai uvea yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu posterior ke anterior, koroid, dan juga badan siliar dan iris. Yang pertama itu ada koroid. Koroid ini adalah suatu lapisan yang sangat vaskular pada 2/3 posterior dari mata. Koroid ini juga mengandung serat melanosit yang memberikan ciri warna hitam yang berfungsi menghambat masuknya cahaya kecuali melalui pupil. Koroid ini
membentuk dua lapisan, yaitu lamina kapiler koroid dan membran bun. Sedangkan di dalam lamina dan kapiler boroid ini kaya akan mikrovaskular yang penting untuk isi dari lapisan retina luar. Bagian luar koroid terlihat pada gambar itu yang terhubung dengan sklera adalah lamina supraorodalis. Bagian dalam disebut lamina karyokapilaris yang memiliki lebih banyak pembuluh darah kecil dibanding lapisan luar. Ini penting untuk nutrisi dan juga memelihara retina. Yang kedua itu ada badan siliar. Badan siliar ini adalah suatu pelebaran anterior koroid di tingkat lensa. Dan ada pun struktur penting terkait dengan tubuh siliar ini meliputi yang pertama otot siliar. Otot siliar ini membentuk sebagian stroma dari badan siliar yang terdiri dari 3 kelompok dari satu otot polos. Sedangkan kontraksi dari otot-otot ini mempengaruhi bentuk dari lensa yang penting dalam akomodasi visual. Next. Selanjutnya ada prosesus siliar. Prosesus siliar ini merupakan serangkaian yang tersusun secara radial dari sekitar 75 rambung yang memanjang dari regiovaskular yang sangat dalam dari badan siliar. Ini memberikan pada gambar ini dapat kita lihat area permukaan itu menutupi ini memberikan atas permukaan besar ditutupi oleh secara radial yang tersusun dari sekitar 75 rambung. Dan juga sel epitel yang langsung melapisi stroma siliar ini banyak mengandung melanin dan berhubungan dengan proyeksi anterior epitel berpigmen retina. Selanjutnya ada granula siliar. Granula siliar adalah sistem dari banyaknya serat radial berorientasi sebagian besar yang terdiri dari fibrilin 1 dan 2 yang dapat diproduksi oleh sel-sel epitel non-pigmen pada prosesus siliar. Seratnya memanjang dari alur antara prosesus siliar dan melekat pada permukaan lensa menahan struktur di tempat. Struktur zona siliar ini paling jelas diperiksa dengan pemindahan mikroskop elektron. Iris. Iris adalah perluasan uvea yang paling anterior atau lapisan tengah yang sebagiannya itu menutupi lensa dan menyisakan lubang bundar di pusat yang disebut dengan pupil. Adapun fungsi dari iris ini adalah memberi warna pada mata. Hal ini membuat iris tersebut disebut sebagai selaput pelangi. Dan ada lensa. Lensa merupakan struktur bikonkav yang transparan dan terletak tepat di bawah iris, yang digunakan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Selain dia berasal dari vaginasi epitel permukaan elektronik, lensa ini adalah jaringan avaskular yang unik dan juga sangat elastis. Retina atau lapisan internal. Retina tunika paling unik dari mata. Ia berkembang dengan 2 sublayer berdasar dari lapisan dalam dan luar dari mangkuk optik embrionik. Fungsi retina ini ialah untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk kemudian diubah menjadi sinyal syaraf. Di antara korpus vitreum atau pipi dan koroidi, retina ini biasanya terlihat terdiri dari 9 lapisan saraf dan juga lapisan berpigmen. Sesuai arah jatuhnya cahaya, lapisan ini berupa yang pertama ada membran limitas atau ILL, yang kedua ada lapisan serabut saraf atau NHL, yang ketiga lapisan ganglion atau GL, yang keempat ada lapisan plexiform dalam atau IPL, yang kelima ada lapisan inti dalam atau INL, yang keenam ada lapisan plexiform luar atau OPL, yang ketujuh ada lapisan inti luar atau ONL, dan membran limitans eksterna atau OLL, dan yang kesembilan ada lapisan sel batang dan kusut atau disingkat sebagai RCL, dan yang terakhir ada lapisan berpigmen non saraf atau BL. Boleh di next, Pak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Nah, indera penglihatan pada Pisces atau ikan. Pada ikan ini, indera penglihatan terletak di kedua sisi kepalanya, lalu bola matanya itu tidak dilindungi oleh kelopak. Nah, jadi dilindungi oleh sel selaput tipis yang tembus sama cahaya. Nah, Pisces itu atau golongan ikan itu dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik di air maupun kornea dapat membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Lalu sel-sel saraf penglihatan pada Pisces juga terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Nah, penglihatan Pisces ini dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang, yaitu atau mundur dan ke depan atau maju. Nah, gerakan ini dilakukan oleh otot kecil yang disebut retaktor lentis. Selanjutnya indera penglihatan pada amfibi dan reptil. Pada katak itu mata berbentuk bulat seperti dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Lalu pada bagian sebelah dalam mata itu terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Nah, fungsinya sendiri itu untuk melindungi mata dari kekeringan dan membantu membersihkan bola mata. Lalu pada reptil sendiri itu selalu terbuka dan dilapisi selaput tipis sehingga bisa melihat gerak-gerak di sekelilingnya. Kemampuan berakomodasi mata ular itu masih lebih baik dibanding dengan katak. Sebagian besar ular itu juga memiliki mata median yang berada di atas kepalanya. Mata median itu merupakan hasil envaginasi dari diencephalon. Gitu.
Lalu selanjutnya ada indera penglihatan pada alves atau unggas. Jadi indera penglihatan pada unggas itu memiliki penglihatan yang tajam. Matanya itu dapat berakomodasi dengan baik dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Lalu aktivitas dilakukannya itu pada malam hari, maka pada retina mata itu lebih baik mengandung sel-sel batang. Sel-sel batang itu tersebut peka atau sensitif terhadap cahaya redup. Lalu aktivitas banyak dilakukan pada siang hari itu retina matanya lebih banyak mengandung sel-sel kerucut. Sel-sel kerucut ini peka terhadap cahaya yang kuat. Lalu mata terletak di sisi kiri dan kanan kepalanya. Selanjutnya akan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan telinga, yaitu indera pendengar. Di mana telinga pada manusia itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu telinga bagian dalam, kedua telinga bagian tengah, dan terakhir telinga bagian luar. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu perkembangan telinga bagian dalam. Di mana perkembangan telinga dalam ini dimulai pada umur 22 hari embrio. Pertama yang terjadi yaitu terjadinya penebalan ektoderm permukaan pada kedua sisi rhombencephalon. Dapat kita lihat yang ada di bagian gambar A yang 9 somit itu terjadi penebalan itu disebut plakoda otik. Nah, plakoda otik itu lama-lama akan berinvaginasi dan akan membentuk vesicula otik atau lekuk otik yang berada di 16 somit. Di mana vesicula otik ini terbagi atas 2 bagian, ada bagian ventral dan juga dorsal. Di mana bagian ventralnya ini akan berubah menjadi sakula dan juga cochlearis. Sedangkan dorsal akan berubah menjadi utricula, candis semicircularis dan endolimpatik. Bisa di next. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang saya jelaskan tadi tentang perubahan dari telinga bagian dalam ini. Yang pertama itu kita bisa lihat ada yang bagian bawah dan bagian atas, di mana bagian bawah itu adalah ventral yang akan menghasilkan sakula dan cochlearis, dan yang bagian atasnya itu ada saluran semicircular superior, sulcus endolimpaticus posterior, saluran lateral, saluran reuniens, ada sakula dan juga ada utricula. Di mana bisa kita lihat di sini cochlearis itu pertama dia hanya seperti bentuk pipa yang dilengkungkan. Namun lama-kelamaan dia bergenerasi di mana ductus cochlearis ini bertumbuh dan menembus mesenkim sekitarnya sehingga dia berkeliling dan membentuk spiral. Nah, ductus cochlearis ini tetap berhubungan dengan sakula, di mana dia berhubungan karena adanya ductus reuniis. Dapat kita lihat di gambar ya teman-teman. Selanjutnya, bagian telinga dalam ini semua diisi oleh cairan endolim. Dan bisa kita lihat bahwa gambar dari bagian telinga dalam ini membentuk labirin. Untuk dinding-dinding sel membran labirin ini terdiri dari sel-sel epitel tunggal, di mana sel-sel ini dimodifikasi menjadi sel rambut atau disebut dengan sel neuropetil, dan beberapanya itu menjadi sel pendukung. Dasar dari sel neuropetil ini dikelilingi ujung serabut saraf yang berasal dari spiral dan vestibular, di mana sel-sel rambut ini akan menjadi sebagai rangsangan untuk bunyi nantinya yang didengarkan oleh telinga. Lalu untuk vestibular dan spinal ini berhubungan dengan otak, yaitu melalui serabut saraf yang tadi. Membran labirin ini juga ditutupi atau dilindungi oleh tulang rawan, di mana tulang rawan itu akan ditutupi lagi dengan kulit. Bisa di next. Nah, untuk telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini dibentuk dari kantong paring pertama yang tumbuh dengan cepat ke arah lateral, di mana bisa kita lihat di gambar A, yaitu ada faring, dia akan berkembang menjadi saluran Eustachius. Lalu akan terbentuk juga cavum tympani sederhana, yang dimana pembentukan itu disebut dengan processus tubotympaticus. Lalu untuk bagian proksimal tetap sempit dan membentuk saluran Eustachius yang menghubungkan cavum tympani dengan nasofaring. Bisa kita lihat di gambar C ya teman-teman, bahwa saluran Eustachius itulah penghubung dari cavum tympani dan juga nasofaring. Selanjutnya itu telinga luar. Telinga luar itu disebut juga auriculum, di mana telinga ini di paling akhir pada embrio, di mana itu memiliki lengkung viscera 1 dan 2. Dapat kita lihat di gambar A itu ada viscera 1 dan 2.
Nah, lengkung viscera 1 dan 2 ini akan lama-lama berubah dan akan menghasilkan sebuah celah, di mana celah itu akan menghasilkan lubang telinga kita. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya ada telinga atau auris ini adalah alat indera pendengaran pada manusia yang terdiri dari dua sistem, yaitu ada sistem pendengaran auditif dan sistem keseimbangan atau vestibular. Untuk sistem pendengaran auditif ini ada yang pertama ada telinga luar. Jadi anatomi auris eksternal atau telinga luar ini ada aurikulum atau nama lainnya pinna atau daun telinga. Jadi aurikulum ini berbentuk pipi, berlekuk dan permukaannya tidak rata. Aurikulum ini dialiri oleh arteri auricularis posterior dan arteri temporalis superficialis. Jadi nantinya ada aliran vena menuju ke gabungan vena temporalis superficialis, kemudian vena auricularis posterior dan vena emissary mastoid. Kemudian yang kedua ada meatus acousticus externus atau MAE. MAE ini tabung berbentuk S dengan yang dimulai dari dasar konka auricula sampai pada membran timpani dengan panjang sekitar 2,5 cm dan diameter kurang lebih 0,5 cm. MAE ini dibagi dua bagian, yaitu ada pars cartilage yang berada di sepertiga lateral dan pars osseus yang berada di 2/3-nya. Kemudian ada yang ketiga itu membran timpani atau gendang telinga. Untuk membran timpani ini bentuknya itu kerucut dengan puncaknya yang disebut sebagai umbul. Dasar membran timpani ini tampak sebagai bentukan oval dan di mana membran timpani ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars tensa yang memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan squamosa, lapisan mucosa, dan lapisan fibrosa. Sedangkan bagian yang kedua adalah pars flaccida yang terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan squamosa dan lapisan mucosa saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh Michelle Febriana. Selanjutnya itu ada anatomi telinga tengah atau auris media. Nah, telinga tengah itu berupa rongga kecil yang berisi udara dan terletak di dalam tulang temporal dan intinya dilapisi oleh sel epidel. Nah, antara tulang telinga bagian tengah dan bagian dalam ini dinamakan sebagai membran timpani. Dapat dilihat pada gambar yang kotaknya itu lebih besar. Di mana membran timpani itu membatasi suatu ruangan bagian tengah yang disebut sebagai campum timpani. Dan di dalamnya itu terdapat tulang pendengaran atau ossicula audita yang terdiri dari, seperti pada poin pertama itu, tulang pendengaran itu terdiri atas malleus atau tulang matil, yang kedua infus atau tulang landasan, yang ketiga tapes atau tulang sanggu udi. Di mana ketiga tulang pendengaran itu memiliki hubungan yang sangat berkaitan sehingga setiap getaran-getaran atau bunyi yang dihantarkan dari gendang pendengaran ke telinga itu terdengar lebih baik, di mana fungsinya sebagai penyalur getaran suara, yang kedua memperkuat suara, yang ketiga melindungi alat pada telinga bagian dalam. Yang kedua ada tuba audita eustachi. Boleh di next, Pak? Selanjutnya ada bagian dalam atau auris interna, di mana telinga dalam ini terletak di part petrosus os temporalis atau disebut sebagai labirin karena bentuknya itu kompleks. Yang kedua, telinga dalam ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu labirin tulang dan labirin membranoso. Nah, telinga bagian dalam ini merupakan bagian yang sangat penting dari telinga, karena jika dilihat dari segi anatominya itu, telinga bagian dalam ini terdapat serambi atau vertibul, saluran-saluran gelung atau kanalis semicircularis, dan rumah siput atau koklea. Sedangkan sistem keseimbangan itu terdiri atas tiga saluran setengah lingkaran atau saluran semicircular dan serambi atau vestibulum. Boleh di next, Pak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Nah, selanjutnya itu histologi pada telinga. Jadi bisa dilihat itu ya lapisannya. Dan selanjutnya itu ada yang pertama daun telinga atau pinna atau auriculum. Nah, terdiri dari tulang rawan fibroelastis yang dilapisi oleh kulit. Nah, jadi tulang daun telinga ini itu melekat pada tulang temporal melalui otot-otot dan ligamen. Nah, selanjutnya itu ada meatus acousticus externus atau MAE. Itu dilapisi oleh epitel pipi yang bertingkat serta kulitnya di pinna. Lalu terdapat folikel rambut, kelenjar sebaceae, dan modifikasi kelenjar apokrin dan pada permukaan kulit. Bisa di next.
Selanjutnya itu rongga timpani. Di rongga timpani ini itu di anterior itu berhubungan dengan faring melalui tuba estasi atau tuba ditorius di epitel pipis lapis. Lalu dekat tuba eustasi epitel semidus berlapis bersilia. Lalu pada membran timpani itu parstensa dan pers flaksid. Lalu bagian luar epitel ini berlapis tipis, tidak bertanduk dan serat kolagen lamina propria. Nah, bagian tengah itu lapisan fibrosa intermediate. Nah, pada bagian dalam membran mukosa dan epitel selapis tipis. Nah, pada tulang pendengar itu terdiri dari osmalis dan incus, stapes, dan memiliki sendi sinovial. Tulang pendengar ini memiliki epitel selapis pipi dan disongkong oleh ligamen halus. Lalu pada tuba auditiva estasius itu hampir seluruh tuba itu dilapisi tulang rawan elastin. Yang dekat ujungnya faring itu dilapisi tulang rawan hialin. Dan terakhir itu back lateral itu lateral tuba itu dilapisi oleh jaringan ikat fibrosa. Selanjutnya itu ada koklea, di mana koklea ini terdiri atas 3 ruang. Yang pertama itu ada scales vestibuli, di mana scales vestibuli ini berisi perlimfe, yang dimana dilapisi jaringan ikat tipis dengan epitel tipis selapis. Lalu selanjutnya ada skala medial atau tektorial, di mana skala medial ini itu berisi endolin, dibentuk oleh stria vascularis dengan epitel bertingkat dan mengandung anyaman kapilar intraepitelial yang terbentuk dari pembuluh darah yang mendarahi jaringan ikat di ligamentum spiral. Lalu yang ketiga ada skala timpani, di mana skala timpani ini berisi perlimfe yang dilapisi jaringan ikat tipis dan epitel pipih selapis. Koklea ini adalah organ pendengar di mana bentuknya menyerupai rumah siput, 2 dan 1,5 putaran pada aksis. Panjangnya itu sekitar kurang lebih 3,5 cm. Di mana sentral aksis itu sebagai medioles dan dengan tingginya lebih kurang 5 mm. Lalu organ selanjutnya itu organ korti, di mana terletak di atas membran basilaris dari basis ke apex. Lalu terdiri dari 1 baris sel rambut dalam yang berjumlah sekitar 3.000 dan 3 baris sel rambut yang berjumlah sekitar 12.000. Nah, untuk organ korti ini memiliki rambut halus atau silia yang menonjol ke atas dari sel-sel rambut yang menyentuh pada lapisan gel dari membran tektorial. Nah, ujung atas sel-sel rambut terfiksasi secara erat dalam struktur yang sangat kaku pada lamina. Next. Nah, selanjutnya ada labirin mukosa. Labirin mukosa ini terdiri atas sakulus dan utriculus. Dan selubung tipis jaringan ikat halus dilapisi epitel kuboid sampai squamosa. Dekat ujung ada epitel kolumnar tinggi berupa sel gelap dan sel terang. Dapat kita lihat di gambar. Lalu labirin membranosa ini melekat pada periostem labirin tulang. Labirin membranosa ini memiliki 2 cabang utama, yaitu labirin vestibular dan juga labirin koklear. Labirin vestibular itu adalah memperantarai sensasi keseimbangan dan terdiri atas 2 sakus yang berhubungan, yaitu utriculus dan saculus, dan 3 ductus semicircularis yang timbul dari utriculus. Lalu yang kedua ada labirin koklear yang berperan pada pendengaran dan memiliki ductus koklearis yang berhubungan dengan saculus. Next. Oke, baik, selanjutnya ada indera pendengaran pada vertebrata. Yang pertama ini ada indera pendengaran pada pisces. Jadi pada pisces atau dalam hal ini ikan memiliki indera pendengar dengan telinga bagian dalam atau gurat sisik. Nah, gurat sisik ini berfungsi untuk mengetahui perubahan air. Jadi gurat sisik pada ikan ini merupakan komponen sistem pendengaran yang terdapat hampir di sepanjang tubuh ikan. Gurat sisik ini dengan tepat menentukan arah gangguan dan memberi peringatan kalau ikan hampir menabrak karang atau benda lain. Kemudian ada indera pendengar pada amfibi. Indera pendengar pada amfibi ini atau katak telinganya ini terdiri dari telinga luar dan telinga dalam. Kemudian telinga luar ini berupa sepasang selaput pendengar di sebelah kanan dan kiri kepalanya. Jadi apabila terkena getaran atau bunyi, selaput pendengar akan bergetar. Seperti itu. Gendang telinga pada katak ini sebenarnya sangat mirip dengan gendang telinga manusia. Jadi mekanisme pendengaran pada katak itu yaitu getaran suara diterima oleh selaput gendang telinga, kemudian menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskannya ke tingkap corong, kemudian di tingkap corong itu getaran ini diteruskan oleh cairan limfa ke saraf pendengaran. Seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya itu ada indera pendengaran pada reptil. Di mana pada reptil ini ia tidak mempunyai daun telinga. Contohnya pada kadal, gendang telinganya itu tampak jelas
terlihat dari luar berada tepat di belakang rahangnya. Sedangkan pada buaya, ia memiliki gendang telinga yang letaknya itu berada di dalam lubang telinga, tepatnya berada di ujung saluran telinga. Sedangkan pada hampir semua jenis ular, tidak memiliki gendang telinga sehingga sinyal getaran yang diterima dari lingkungan melalui rahang bawah. Boleh di next, Pak. Yang keempat ada indera pendengaran pada apes. Pendengaran pada apes ini berhubungan erat dengan keseimbangan karena telinga apes ini dibagi menjadi tiga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Apes ini tidak mempunyai daun telinga. Pada sebagian besar apes ini, bulu-bulu khususnya itu akan menutupi bukaan telinganya untuk meminimalisir terjadinya guncangan. Sedangkan kokleanya itu berfungsi untuk mentransmisikan getaran kepada saraf pendengaran. Karena apes ini tidak mempunyai daun telinga, sebagai gantinya maka mereka mempunyai koklea atau rumah siput. Boleh di next. Selanjutnya itu ada struktur hidung. Nah, jadi yang pertama ada hidung luar atau hidung eksternal, itu terdiri dari tulang hidung, terus ada jaringan adiposa, terus ada kartilago dan jaringan berfungsi sebagai pembentuk ekspresi. Misalnya kita mengeritkan hidung gitu ya. Terus itu pada gambar itu ada yang namanya apex ya. Jadi apex itu pada bawah pada bawah hidung itu ada dua rongga hidung dan disekati oleh tulang rawan yang dinamakan septum. Bisa di next. Nah, setelah udara masuk ke dalam eksternal hidung itu masuk ke rongga hidung atau kavum nasi. Nah, di kavum nasi ini itu terdapat dua bagian, yaitu nasal vestibul sama konka. Nasal vestibul ini itu berupa ruangan yang terletak di balik hidung. Misal kita bisa lihat ada bulu-bulu hidung di dalam hidung kita ya, itu termasuk di bagian nasal vestibul. Nasal vestibul ini terdiri dari epitel bersilia kasar. Nah, rambut-rambut kasar ini itu berfungsi sebagai penghalau benda-benda asing yang dibawa oleh udara, misal kayak serangga yang mau masuk atau pasir, debu dan sebagainya. Lalu ada konka. Nah, konka ini dibagi menjadi tiga lekukan, yaitu ada lekukan atas yang disebut superior, ada tengah middle, dan yang di bawah inferior. Nah, di atas langit-langit konka itu terdapat syaraf olfaktori. Jadi syaraf itu sebagai penerjemah indera penciuman kita, misal mencium bau parfum gitu, bisa dideteksinya pakai syaraf olfaktori ini. Jadi itu sistemnya bisa dilihat pada gambar kedua yang bawah. Itu saat udara masuk itu udara itu nempel pada silia. Nah, silia ini itu mentransfer sinyal dari udara itu melewati epitel dari hidung itu, lalu melewati tulang dan pada glomerulus. Nah, selanjutnya akan diterjemahkan menuju otak. Jadi itu bau apa gitu. Nah, selanjutnya itu ada bisa di next ya. Membran mukosa. Jadi membran mukosa itu melapisi seluruh bagian dalam hidung. Itu berfungsi sebagai mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Fungsi lainnya itu membran mukosa itu tentu tidak jauh dari menghasilkan lendir. Jadi lendir di hidung ini itu berfungsi sebagai penghalau juga benda-benda asing yang dibawa oleh udara. Nah, lendir ini itu berupa ingus ya. Lalu sinus itu rongga yang terletak di dekat hidung. Sinus itu berfungsi itu meringankan beban di tulang tengkorak, berperan juga dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Jadi kaitannya juga sama membran mukosa. Jadi itu sinus di bagian dalamnya itu terdapat membran mukosa, sehingga fungsinya sama menghasilkan lendir. Bisa di next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada indera penciuman pada aves. Sebagian besar burung tidak mempunyai indera penciuman yang sangat berkembang dan memang hampir tidak memerlukannya sama sekali. Namun ada beberapa seperti contoh unggas darat dan beberapa yang hidup di sekitar perairan memiliki indera penciuman yang cukup baik. Contohnya itu yang memiliki indera penciuman yang cukup baik yaitu burung kiwi dan juga burung petrel bird. Next. Selanjutnya, indera penciuman pada Pisces. Indera pembau pada ikan digunakan untuk mencari makanan mereka. Nah, indera penciuman ini digunakan mereka saat di air untuk mencari mangsa. Lalu indera pembau ikan terletak di dekat mulut dan berisi ujung saraf yang sensitif terhadap zat kimia di air. Dapat kita lihat pada gambar bahwa indera pembau ikan ini dia berbentuk lekukan yang memiliki
saraf-saraf yang akan menyampaikan ke otak. Sel-sel epitel penciuman pada Pisces berbentuk silindris terlindung dalam lekuk hidung. Tiap sel epitel terdiri dari filamen rambut. Lalu selanjutnya ada indera penciuman pada reptil. Indera pada reptil yang berkembang dengan baik adalah indera penciuman. Reptil ini memiliki indera penciuman yang disebut organ Jacobs. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Reptil sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau. Jadi teman-teman saat kita melihat ular dia menjulurkan lidahnya keluar, yaitu mencium udara atau tanah, lalu nanti lidahnya itu akan ditempelkan di atas langit-langit rongga mulutnya dan organ Jacobsnya akan meneruskan uh, ke otak si reptil tersebut sehingga tahu itu bau apa. Next. Lalu selanjutnya ada indera penciuman pada amfibi, di mana indera penciuman pada amfibi ini disebut dengan coena internal apertura nasal yang berfungsi sebagai penciuman tetapi juga untuk sebagai saluran udara. Biasanya epitelium olfaktori lembut dan terbatas pada bagian dorsal nasal. Struktur olfaktori yang lain pada amfibi adalah organ yaitu fomera nasal. Organ tersebut dipercaya menjadi alat bantu dalam merasakan makanan pada amfibi. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Siva. Ya, selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Jadi lidah ini ada bagian depan lidah dan bagian pangkal lidah serta frenulum. Bagian depan lidah ini bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf. Kemudian membantu juga untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Dan pada bagian depan lidah ini terdapat saraf-saraf sensorik yang mendeteksi rasa manis. Dapat dilihat pada gambar bahwa bagian depan adalah pengecap rasa manis, kemudian pada bagian samping yang berwarna ungu ada pengecap rasa asam, kemudian yang di atasnya lagi yang berwarna kuning adalah pengecap rasa asin, dan pada pangkal lidah ini adalah pengecap rasa pahit. Nah, untuk bagian pangkal lidah ini sama berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Kemudian pada bagian lidah ini dapat merasakan rasa pahit seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jadi bagian pangkal lidah ini juga berfungsi untuk pengunyahan juga. Kemudian ada frenulum. Frenulum ini merupakan selapis tipis jaringan yang berguna untuk menghubungkan lidah ke dasar mulut. Nah, ini ada papila. Papila ini merupakan tonjolan-tonjolan yang terdapat di permukaan lidah. Ada 4 jenis papila. Yang pertama ini ada filiform, funiform, foliata, dan circumvallatae. Yang pertama ada filiform, ini terdapat di tengah lidah. Bentuknya seperti benang halus yang panjang, tidak mengandung tunas pengecap, dan dapat merasakan tekstur makanan. Serta filiform ini terhubung dengan saraf fasial atau V. Kemudian ada fungiform yang banyak terdapat di bagian depan dan samping lidah ini berbentuk seperti jamur, kemudian terhubung juga dengan saraf fasial. Kemudian ada foliata. Foliata ini berbentuk lipatan pendek atau palu. Letaknya itu banyak terdapat di bagian samping lidah, kemudian paling pekat terhadap rasa. Dan ada circumvallatae, yaitu merupakan papila terbesar yang letaknya di bagian pangkal lidah, berbentuk V di 1/3 lidah bagian belakang. Kemudian ada tunas pengecap yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu tunas pengecap. Jadi tunas pengecap itu kalau lihat papila kan ada di sela-selanya gitu ya. Jadi di sela-selanya itu tunas pengecap itu berada. Jadi tunas pengecap itu terdiri dari dua bagian, yaitu sel penyongkong sama sel pengecap. Jadi sel penyongkong itu berfungsi sebagai penopang. Itu di pinggir-pinggirnya, itu yang bulat-bulat ya tahu ya. Itu terus kalau sel itu yang di bagian jaringannya, yang warna putih bulat-bulat. Iya itu tunas pengecap. Itu yang di samping-sampingnya itu sel penyongkong. Lalu sel pengecap itu di dalamnya itu yang seperti garis-garis. Itu sel pengecap itu sebagai reseptor, kayak reseptor buat merasakan asin, manis, pahit gitu ya, dan semacamnya. Lalu bisa dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya indera pengecap pada aves. Nah, pada lidah tunas pengecap terletak pada bagian belakang pada lidah dan dinding faring.
Lalu jumlah dari tunas pengecap pada burung lebih sedikit dibandingkan mamalia. Burung dapat merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Untuk indera pengecap pada reptil, reptil hanya dapat merasakan keberadaan mangsa namun tidak dapat mengecap rasa baik, asap, asin, manis, dan sebagainya. Namun reptil dapat merasakan dan mencium bau dengan Jacobson's, organ yang terletak di langit-langit mulutnya. Seperti tadi yang kita bahas tentang indera pembau, yaitu di mana lidah dari reptil itu hanya digunakan untuk indera pembau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Selanjutnya itu ada indera perasa pada Pisces atau ikan. Nah, pada Pisces ini indera perasa mereka itu berada pada puncak yang ada di dalam mulutnya, kulit kepala, lidah, dan juga bibirnya. Selain itu, ada jenis ikan yang indera perasanya itu hanya dengan menggunakan kumisnya. Dapat kita lihat pada ikan lele itu, indera perasa mereka itu hanya ada pada kumis yang menempel. Mereka juga dapat mengetahui rasa itu dari sesuatu sebelum mereka memasukkannya itu ke dalam mulutnya, karena mereka akan meraba dengan menggunakan kumisnya. Dan yang terakhir ada indera pengecap pada amfibi. Nah, pada amfibi ini mereka menggunakan Jacobson, di mana organ itu berada tepat di bagian atas rongga mulutnya. Sama halnya dengan reptil. Organ ini juga digunakan untuk mendeteksi perubahan kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Slide next, Pak. Selanjutnya ada perbandingan indera pendengaran dan indera penglihatan pada vertebrata. Setelah dijelaskan di atas, maka didapatkan perbandingan pada indera penglihatan. Pada Pisces ini, saya mempunyai telinga dalam, namun tidak memiliki koklea. Kemudian pada amfibi ini memiliki telinga luar dan telinga dalam, namun daun telinganya tidak ada. Sedangkan pada Apes ini memiliki telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Serta pada Apes juga tidak memiliki daun telinga dan terdapat koklea. Nah, koklea ini berfungsi untuk mentransmisikan getaran ke saraf pendengaran. Kemudian jika pada reptil ini tidak memiliki daun telinga. Kemudian pada mamalia, perkembangannya itu terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian untuk perbandingan indera penglihatan, pada Pisces itu terdapat konjungtiva, refraktor lentis, serta kornea. Dan pada amfibi ini terdapat membran nictitans. Nah, membran nictitans ini berfungsi adalah membran yang melindungi mata dari kekeringan dan membantu membersihkan bola mata. Seperti itu. Kemudian ada Apes dari retina refraktin. Pada reptil itu tidak memiliki kelopak mata, sedangkan pada mamalia perkembangan itu dari vesikel optik dan makhluk optik yang nantinya akan membentuk celah lensa. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi tentang sistem indera ini. Boleh di next. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok 11 mengenai sistem indera. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang sistem indera ini, bisa ditanyakan. Terima kasih.